martabat orang Melayu. Kami tidak mengenal kebencian. Kami tidak mengenal rasa dendam. Yang kami tahu, kami menjaga harkat dan martabat orang Melayu. Jika kalian lapar, carilah makan di negeri kami sekenyang-kenyangnya. Carilah pekerjaan, injaklah tanah kami seluas-luasnya. Jika panas dan hujan berteduhlah di langit Melayu kami selama-lamanya. Kami akan bersama kalian. Namun jika kalian menghina harkat dan martabat bangsa Melayu, maka matahari esok gelap bagi kalian. Salam buat Melayu. Kasus kerusuhan di Pulau Rempang belum berakhir. Yang tercatat sebanyak 20 korban luka-luka dan banyak yang terkena imbasnya akibat perlawanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Salah satunya ketika melemparkan gas air mata. Justru gas air mata tersebut terbawa angin dan mengenai para siswa dan guru yang sedang berkegiatan belajar mengajar di sekolah. Banyaknya tokoh-tokoh dan anak-anak muda yang diamankan dengan dalih provokator kerusuhan. Bahkan Panglima Besar TNI mengatakan bahwa akan melakukan piting terhadap masyarakat Rempang dan menyamakan jumlah TNI dengan pendemo. Ya, walaupun kata Panglima tersebut, piting itu diartikan merangkul. Apakah memang seperti itu? Ada lagi, Menko Polhukam mengatakan itu bukan penggusuran tanah, tapi pengosongan lahan. Gak cuma itu, seorang presiden pun mengatakan konflik di Pulau Rempang hanya soal komunikasi. Apakah memang seperti itu? Ini adalah sebagian bukti dari ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanahnya menjaga keadilan masyarakatnya. Pernah ada yang mengatakan dari ketua salah satu partai terbesar di Indonesia, bahwa presiden yang sekarang seperti Umar bin Khattab, tapi nyatanya tidak, bahkan jauh banget atau jauh daripada itu. Jika kita mau berkaca ke belakang melihat bagaimana Khalifah Umar pada saat itu menyelesaikan konflik yang hampir serupa di masa pemerintahannya dengan begitu tegas. Suatu hari Umar bin Khattab didatangi oleh seorang Yahudi tua, melaporkan keluh kesahnya kepada Umar bahwa gubuk satu-satunya yang ia punya digusur oleh gubernur Mesir saat itu, Amr bin As. Ia bercerita bahkan ditawari 5 kali lipat atas ganti rugi tanah tersebut. Namun ia menolaknya. Sampai kemudian Amr bin As membuat keputusan untuk menggusur gubuk Yahudi tersebut untuk kebutuhan negara membangun masjid yang megah dan memperindah pandangan sekitar tempat tersebut. Umar mendengar cerita tersebut, marahnya luar biasa. Lalu kemudian Yahudi tersebut diperintahkan untuk mengambil tulang di tempat sampah di sekitar mereka. Umar menggores huruf alif dari atas ke bawah, lalu memalangnya di tengah-tengah dengan ujung pedang pada tulang tersebut. Kemudian tulang itu diserahkan kepada Yahudi tersebut, dan terheran-heran orang Yahudi tersebut. Maksud dari Khalifah Umar tersebut. Sang Khalifah hanya berpesan, bawalah tulang ini dan berikan kepada gubernur Amr bin As. Ya, tulang itu berisi ancaman Khalifah. Seolah-olah beliau berkata, "Hai Amr bin As, ingatlah, siapapun kamu sekarang, dan betapa tinggi pangkatmu dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu bertindaklah adil, seperti huruf alif yang lurus. Adil ke atas dan adil ke bawah. Sebab jika kamu tidak bertindak demikian, pedangku yang akan bertindak dan memenggal lehermu." Seketika saat itu Amr bin As bergetar luar biasa dan menghentikan pembangunan dan membangun kembali gubuk Yahudi tersebut dengan lebih baik. Inilah bukti ketegasan Umar bin Khattab ketika orang Yahudi tersebut terjadi ketidakadilan pada dirinya. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah demi pembangunan negara sekalipun, jika itu ada hal yang merasa dirugikan oleh pihak lain, maka keadilan harus tetap ditegakkan dan pentingnya ketegasan pemimpin negara dalam mengambil tindakan dan keputusan. Menurut pendapat kalian, gimana?